Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Dian Muhammad Anwar, Magister Sains selaku dosen mata kuliah Public Speaking, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Pembelajaran Online akan mengambil alih masa depan. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu mengulas yang telah berlalu, yaitu pada tahun 2020 kita mengalami pandemi yang kita sebut virus corona atau COVID-19. Pada masa-masa ini kita diharuskan untuk beradaptasi. Kita dipaksa dan diharuskan untuk melakukan pembelajaran atau pekerjaan secara online. Pembelajaran online atau yang kita sebut dengan daring ini adalah sistem di mana tatap muka yang tidak bertemu atau tidak secara langsung antara guru ataupun dosen dengan siswa dengan cara online menggunakan jaringan internet. Ini biasa kita lakukan melalui aplikasi ya teman-teman, biasanya melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Pada masa-masa ini kita harus beradaptasi dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi dan pandemi yang kita harus hadapi. Dan ini menimbulkan kebiasaan baru untuk belajar dari rumah atau daring ini. Pada waktu itu kita sempat terjadi pemborosan yang kita sebut dengan pemborosan kuota atau paketan yang digunakan untuk mengakses jaringan internet untuk para mahasiswa maupun para siswa yang sedang bersekolah. Dan hal ini pun dikeluhkan oleh para orang tua terjadinya masalah pemborosan ini. Selain itu, orang tua juga mengeluhkan anak yang harus beradaptasi dan orang tua yang harus membantu anaknya dalam mengerjakan pekerjaan sekolah. Dan kadang pun orang tua tidak bisa membantu karena mereka sendiri pun tidak memiliki waktu karena orang tua dengan sibuk dengan pekerjaannya. Hal ini cukup kita sayangkan ya semuanya teman-teman, karena dari sini kita harus belajar secara otodidak, memahami materi secara sendiri dan bertanya mungkin kepada teman atau guru melalui WA biasanya ya, atau melalui Zoom Meeting yang saat dilakukan pada saat itu. Tetapi akhirnya pemerintah mendengar keluhan masyarakat dengan memberikan kuota atau bantuan paketan, yaitu dengan cara mendata nomor HP siswa yang diberikan kepada pengurus sekolah, dan pengurus sekolah akan memberikan itu dengan pihak yang terkait.
Dan alhamdulillahnya semuanya teman-teman kita telah melewati masa-masa tersebut. Tetapi dari masa-masa tersebut kita juga memiliki kebiasaan baru, yaitu melakukan pembelajaran atau pekerjaan dari rumah. Ini juga akan menjadi suatu hal atau suatu kegiatan yang kita mau tidak mau harus beradaptasi, harus melakukan di masa depan. Karena hampir di semua universitas, hampir di semua sekolah akan menerapkan sistem pembelajaran secara online ini. Mengapa pembelajaran secara online ini dianggap mengambil alih masa depan? Yaitu yang pertama karena fleksibel. Guru, orang tua, siswa yang bekerja, yang belajar, mereka dapat mengatur agendanya sendiri, dapat mengatur kecepatan belajarnya sendiri. Dan dari situ mereka dapat belajar manajemen waktu yang lebih baik dan memiliki tanggung jawab pastinya terhadap waktu yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, mudah diakses. Kenapa mudah diakses? Karena ketika kita mungkin sedang berada di luar negeri atau di luar pulau Jawa atau di luar pulau yang bukan kita tinggal sendiri, ya misalnya kita bisa melakukan pembelajaran online itu karena kita punya internet, punya smartphone, punya laptop, dan itu memudahkan kita untuk melakukan aktivitas juga. Karena di manapun kita berada, kita dapat mengakses itu. Kemudian ini lebih hemat teman-teman, karena lebih hematnya itu karena kita tidak perlu bolak-balik dari satu tempat ke tempat yang lain, belum lagi ke tempat yang lain. Nah, ini bisa disebut hemat karena tidak ada biaya transportasi. Jika kita bersekolah ataupun bekerja, pasti ada biaya transportasi, belum lagi uang saku. Tetapi ketika kita daring atau pembelajaran secara online di rumah, kita hanya membutuhkan untuk kuota atau paketan ini, sehingga kita dapat mengakses program atau aplikasi yang digunakan dengan mudah. Yang terakhir, menawarkan berbagai pilihan program. Kenapa? Karena beberapa universitas atau sekolah sudah mengikuti perkembangan zaman dan mereka mulai seperti membuat aplikasi atau sebuah link yang dapat diakses oleh siswa dari sekolah tersebut atau mahasiswa dari universitas tersebut. Contohnya kayak BSI, mereka mempunyai link seperti MyBest, e-learning itu, atau aplikasi MyUpsi. Di situ kita dapat melihat kehadiran kita, melihat jadwal untuk kuliah, jadwal kegiatan tertentu, dan kita mempunyai informasi-informasi terbaru dari situ. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa pembelajaran online atau daring ini tidak selamanya buruk, tetapi kita juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perubahan yang akan kita hadapi. Kita harus dapat belajar secara otodidak, kita harus dapat memahami materi atau pembelajaran atau pekerjaan yang akan kita kerjakan. Karena internet ini sudah mampu memudahkan manusia dalam aktivitas sehari-harinya. Teman-teman yang saya banggakan,
harus bersyukur karena adanya pembelajaran online atau secara daring ini, karena tidak semuanya dapat melakukan pembelajaran ini. Terlebih seperti sekolah yang ada di pelosok kota atau pelosok dari kabupaten tertentu yang tidak memiliki sinyal, pastinya sangat susah, dan pemerintah sangat mengusahakan untuk ini. Baik dari kita maupun pemerintah, saya harap kalian dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan mengusahakan caranya bagaimana kita harus mengikuti pembelajaran dan tetap bersekolah maupun tetap bekerja. Jadi pada kesimpulan hari ini juga, pembelajaran online mengambil alih masa depan, mau tidak mau pasti akan terjadi, karena seiring perkembangan zaman juga dan seiring perubahan waktu, kita harus mulai mempersiapkan itu semuanya. Baik, saya kira cukup materi pidato yang saya sampaikan ini. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman dan Pak Dian telah mendengarkan pidato yang saya ucapkan. Dan saya berharap pidato yang saya berikan atau ucapkan ini bermanfaat atau memberikan informasi kepada kalian pentingnya belajar secara otodidak dan pentingnya menghadapi masa depan, pembelajaran yang masa depan yang akan kita hadapi. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam tutur kata saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.